Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Allam Syarah Mursyidil Anam Nazam Nawaqidil Islam. Qala Syekh Habib Abdul Ghafur As-Saqqaf Al-Lahji hafizahullah ta'ala. Jadi penulis buku ini As-Saqqaf, ya, As-Saqqaf. Tapi Habib Salafi ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca muqaddimah manzumah yang disebutkan oleh beliau. Lanjut pada halaman 11. Qala an-nazim, berkata nazim. Siapa nazimnya? Yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa ba'du, dan setelah itu, atau wa ba'du dzi manzumatun wajizah dhammantuha masailan azizah. Wa ba'du, dan setelah itu, dzi ini apa? Isim isyarah. Dzi ini. Adapun hadhihi itu hak tanbih. Wa ba'du dzi manzumatun wajizah. Ini adalah manzumah yang wajizah. Wajizah itu ringkas, ya. Dhammantuha, yang aku gabung, yang aku susun, masailan azizah, sekian permasalahan-permasalahan yang sangat bagus, masalah-masalah yang sangat jarang, ya. Kata beliau, qauluhu manzuma hiyal kalam alal mauzun al-muqaffah. Manzuma adalah kalam yang diikutkan dengan wazan sesuai aturan berqafiyah. Muqaffah artinya berqafiyah. Ai al-muntahi bi harfin muwahhadin fi nihayatil abyat. Muqaffah itu berakhiran dengan satu huruf, ya, di ujung bait. Wa huwa khilafun nasr. Ia beda dengan nasr. Jadi beda antara nasr dan manzumah. Kalau nasr itu tulisan biasa, itu namanya nasr istilahnya, ya. Kalau manzumah itu nazam. Faham? Ada istilah nasr, ada istilah manzumah. Jadi kalau bait-bait syair itu mereka nyebutnya manzumah. Kalau tulisan biasa yang paragraf 1, 2, 3 itu disebutnya dengan nasr. Qauluhu wajizah. Qauluhu wajizah min wajuza al-lafzu bid-dhamm. Lafaz wajizah diambil dari susunan asal kata wajuza. Wajiza dari wajuza, wajiz. Wajuzal lafzu bidhamm wajazatan. Jadi fiilnya apa? Wajuza wajazatan masdarnya. Fahuwa wajiz ay qasirun sari'ul wusul ilal fahmi. Wajiz itu pendek namun cepat difahami. Itu disebut dengan wajiz. Qauluhu dhammantuha, dhammana syai' fi syai'. Maknanya ja'alahu fihi wa auda'ahu iyah. Makna dhammana syai' fi syai' maknanya menjadikan sesuatu itu pada
sesuatu tadi dan meletakkannya atau menitipkannya. Ubahkan deh itu di bawahnya, atas, bawah kayaknya nih. Wah, sudah di atas. Ya, sudah biar. Qauluhu masailan jam'u mas'alatin wa hiya al-qadiyatul lati yubarhinu 'alaiha. Masailan asalnya sebenarnya masailah ya. Jadi dia mengikuti qafiyah tadi. Jam'u mas'alatin. Mas'alah adalah qadiyah allati yubarhin 'alaiha. Qadiyah, masalah itu adalah suatu qadiyah, kasus yang yubarhin 'alaiha, yang nampak padanya. Itu tadi. Yubarhin 'alaiha, yang muncul atau yang nampak padanya. Itu namanya permasalahan. Jadi kasus yang nampak pada sesuatu urusan. Azizah, qauluhu azizah, yuqal azza syai' hatta yakadu la yujad. Azizah, dia disebut azizah dari azza syai', hatta yakada la yujad, yang hampir-hampir tidak didapati. Berarti apa makna apa? Aziz bermakna qallah. Ya, aziz bermakna qallah. Sebagaimana definisi hadis aziz itu sedikit ya. Sehingga maknanya dhammantuha masail azizah. Aku gabungkan masalah-masalah yang sedikit ya, jarang gitu. Qala an-nazim auda'tuha, aku letakkan atau aku titipkan nawaqidul Islam. Jadi kata beliau, aku selipkan nawaqidul Islam. Aku selipkan kembali kemana? Kepada manzumah tersebut. Aku selipkan pada manzumah tersebut nawaqidul Islam. Hawiyatan risalatal imam. Hawiyah itu maknanya hawi, mencakup, meliputi atau mengandung risalah al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu maknanya. Qauluhu auda'tuha ay dzakartu wa jama'tu fiha nawaqidul Islam. Makna auda'tuha, aku sebutkan, aku kumpulkan padanya pembatal-pembatal Islam. Qauluhu nawaqid, adapun nawaqid jam'u naqidin min naqadha yanqudu naqdan wa huwa fil lugha hallu syai' wa ibtaluhu. Naqadha yanqudu itu secara bahasa maknanya apa? Hallu syai', melepas sesuatu, wa ibtaluhu, dan membatalkannya. Yuqal, sebagaimana dikatakan, naqadtul hablah naqdan aidan. Naqadtul hablah, aku melepaskan tali. Ai maknanya apa? Halal tu barmahu, aku lepaskan barma itu ikatannya, simpulnya. Jadi ketika antum mengatakan naqadtul habla, maknanya antum melepaskan ikatan simpul tali tadi. Yuqal naqadtu ma abramahu, ai idza abtaltahu wantaqadha huwa binafsihi ya. Sebagaimana contoh yang lain, yuqal dikatakan naqadtu ma abramahu, aku melepaskan sesuatu yang dia ikatkan ya. Maknanya apa? Idza abtaltahu, kalau engkau membatalkannya. Ada orang menyusun susunan simpulan, kemudian antum lepaskan. Nah, itu tadi namanya naqadha. Atau contoh lain, wantaqadha, intaqadha. Apa makna intaqadha? Huwa binafsihi, dia lepas dengan sendirinya. Jadi ada lafadz naqadha, melepaskan, ada lafadz intaqadha, artinya terlepas. Jelas? Antum mau ngomong, bertanya sama seorang syekh, ya syekh, hal yantaqidul wudu bimassil farj? Ya syekh, apakah wudu itu yantaqid, batal? Gitu loh. Paham? Yuqal naqadul amra wa nahwahu afsadahu ba'da ihkamihi.
Sebagaimana dikatakan naqadul amra wa nahwahu, dia membatalkan atau melepaskan perkara itu atau yang semisalnya. Maknanya apa? Afsadahu ba'da ihkamihi, dia telah merusaknya setelah disusun rapi. Jadi lafadz naqadha ini digunakan untuk istilah melepas sesuatu yang sesuatu tadi sudah tersusun, sudah terangkai dengan rapi. Seperti tadi, tali sudah diikatkan, sudah capek-capek disimpulkan, kemudian antum lepas. Dengan bahasa Arab namanya apa? Naqadtu al-hablah. Jelas? Sehingga ketika disebutkan nawaqidul Islam, sebenarnya Islam itu sudah ada pada orang tadi, tapi terbatalkan, terusak. Difahami? Jadi disebut dengan nawaqidul Islam, itu Islam sudah ada, tapi batal. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya firman Allah azza wa jalla, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang naqadat ghazlaha, atau janganlah kalian seperti wanita yang naqadat ghazlaha, yang merusak pintalan benangnya. Ghazlah, kain tenun itu sudah dipintal-pintal, dirusak sama dia. Min ba'di quwwah, sudah kuat dirusak. Naqadul habl fakkahu wa hallahu. Wan naqid fil lughah al mufsid. An naqid dalam bahasa itu bermakna mufsid. Lima ubrima min aqdin au bina'in. Sehingga an naqid dalam bahasa Arab itu bermaknanya al mufsid, yang merusak. Merusak apa? Merusak sesuatu yang ubrim, yang sudah disusun, baik berupa ikatan ataupun bangunan. Wa minhu qauluhu ta'ala, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Contohnya ayat itu tadi. Tunaikanlah janji Allah azza wa jalla tersebut idza ahadtum, kalau kalian sudah mengambil perjanjiannya, wala tanqudul aiman ba'da taukidiha, jangan kalian batalkan sumpah tersebut setelah kalian menguatkannya. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafilan, ya, sungguh Allah azza wa jalla, kalian telah menjadikan Allah azza wa jalla sebagai kafil, penjaga bagi kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qauluhu ta'ala alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanqudul mitsaq wala yanqudunal mitsaq, orang-orang yang menunaikan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membatalkan mitsaq tersebut. Alhamdulillah. Wa fil istilah, adapun secara istilah naqid secara istilah, wal i'tiqad awil qaul awil fi'l al mukaffir. Naqid, pembatal secara istilah adalah keyakinan atau ucapan atau perbuatan al-mukaffir, yang membatalkan. Alladzi yantafi bihi imanul abdi wa yazul, yang dengannya, baik dengan i'tiqad atau qaul atau fi'il, yang dengannya tadi tertiadakan iman seorang hamba dan hilangnya iman seorang hamba. Wa yukhrijuhu min dairatil islam wal imani ila khatiratil kufri wal iyad billah. Itu bacanya khatirah atau hazirah? Kalau dia baca khatirah bahaya, menuju bahaya kekufuran. Kalau hazirah dari hadharah. Hadharah itu larangan. Apa kalau lebih cepat? Hazirah apa? Larangan sama kurungan. Yukhrijuhu min dairatil Islam, mengeluarkan dia dari ruang lingkup Islam. Dairah itu ruang bulat ya, ruang lingkup Islam, wal iman ila haziratil kufri, menuju perangkap kekufuran. Wal iyad billah.
Dari sini bisa difahami nawaqidul Islam itu mencakup 3. Al-i'tiqad, awil qaul, awil fi'l. Qauluhu hawiya, hawa asy-syai'. Hawa asy-syai' maknanya hawa 'ala syai'. Dhammahu washtamala 'alai jama'ahu. Hawa asy-syai' makna hawa syai'. Ya. Dhammahu. Jadi ada hawa syai' atau hawa 'ala syai', sama saja. Penggunaan hawa asy-syai' atau hawa 'ala syai'. Dhammahu maknanya menggabungkannya. Washtama'a 'alai yaitu meliputinya atau jama'ahu. Itu maknanya hawa. Qauluhu risalah. Risalah adalah kitabun mujazun yashtamil 'ala qalilin minal masail takunu dzati mawdu'in wahid. Itu risalah. Kitab yang ringkas yang mencakup permasalahan yang sedikit dan pada satu tema. Di situ disebut dengan risalah. Jadi risalah itu kitab tipis tapi temanya satu. Qauluhu al-imam jam'u a'immah, jamaknya a'immah. Sifatun musyabbahah tadullu 'ala tsubut min ammah. Jadi imam itu jamak dari lafaz imam adalah a'immah. Dia sifat musyabbahah tadullu 'ala tsubut min ammah. Nah, itu ini faedah ini, ya kan? Jadi imam itu adalah sifat musyabbahah dari amma ya ummu. Ya enggak? Imam berarti fi'alun. Fi'alun, imamun. Dia adalah man yaqtadi au ya'tamu bin nas. Imam adalah orang yang menjadi contoh atau orang yang menjadi panutan oleh umat manusia. Min rais au ghairihi. Baik dia rais ataupun yang selainnya. Rais itu pemimpin. Wa minhu imamus shalah. Di antara contohnya istilah ini digunakan seperti imamus shalah. Ai wa ja'alna lil muttaqina imaman. Ya. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Jadikan kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa minhu kabirul qaum. Juga lafaz imam juga bermakna kabirul qaum. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari itu nanti, pada hari kiamat, kami akan seru setiap umat manusia itu dengan imam-imam mereka. Maknanya apa? Pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga lafaz imam ini punya makna yang banyak, bisa bermakna al-muqtadi bihin nas, orang yang menjadi panutan umat manusia, bisa menjadi imam itu bermakna apa? Bermakna kabirul qaum, pentolannya. Difahami? Seperti itu. Contoh yang diikuti siapa? Imamus shalah. Contoh pimpinan siapa? Ya, imam, waliul amr dan yang semisalnya. Qala an-nazim a'ni bihi ni'mas sari Muhammadan naslu tamim taba minhu tidak. Ani bihi ni'mas sari. Yang aku maksudkan dengannya sebaik-baik as-sari Muhammadan. Maksudnya sebaik-baik orang yang memiliki kemuliaan adalah Muhammad. Naslu Tamim, keturunan Bani Tamim. Ya. Minhu atau toba minhu muhtidah. Toba itu maknanya bagus, baik. Muhtidah muttabi'. Maksudnya sebaik-baik yang diikuti. Disebutkan di sini qauluhu as-sari. As-sari itu dari lafaz as-sarwu. Saha fi muru'atin. Saha itu artinya apa? Dermawan. Baik dalam muru'ah, wibawahnya. Wa rajulun sari sahibu saha wa karam wa fi muru'atin. Ketika disebutkan rajulun sari itu orang yang memiliki kedermawanan dan kemuliaan dalam bab muru'ahnya. Qaulu Muhammadan ay Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi. Naslu ay al-walad. Tanasalu ay walada ba'duhum min ba'din. Maksudnya nasalnya siapa? Nasalnya Bani Tamim. Qaulu Tamim qabilah manazilihim bin Najd mushtaq ismuha min as-salaba wa shiddah. Tamim. Satu kabilah yang tempatnya ada di wilayah Najd. Pecahan ya. Tamim ini pecahannya dari salaba dan shiddah.
Qauluhu taba, taba syai' yatibu tiban idza kana ladzidan aw halalan fa huwa thayyib aw tabat nafsuhu tatibu in basatat wan syarahat. Itu makna toba. Toba itu artinya baik ya. Toba syai' yatibu tiban artinya baik, bagus. Kalau lezat halal itu disebut thayyib. Atau istilah tobat nafsuhu tatibu. Ketika ada misalkan halalan thayyiban, maknanya apa? Baik, bagus, lezat, enak. Kalau tobat nafsuhu maknanya apa? Tatib. In basatat wan syarahat. Toba, pelong, itu maknanya. Ay kharaja min aslihi ay tamim man huwa thayyib bima misluhu yuqtada bihi wa yattabi'. Ya, maksudnya apa? Keluar orang yang baik dari keturunan Bani Tamim yang jadi panutan. Qaluhu muhtada, muhtada ay muttaba', yang diikuti. Hada asy-syakhs ay tabi'ahu. Muhtada artinya muttaba'. Sehingga makna bait syair ini kalau kita baca, kata beliau wa ba'du dzi manzumatun wajizah, dan setelah ini ya, wa ba'du, dan setelah itu dzi manzumatun wajizah, ini adalah manzumah yang ringkas, dhammantuha masaila azizah, yang aku susun dalam bentuk permasalahan-permasalahan yang sangat jarang. Auda'tuha nawaqidul Islam, ya, aku letakkan pada manzumah ini nawaqidul Islam, hawiyatan risalatul imam, yang nawaqidul Islam ini mencakup risalah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Risalah apa? Riyadhus Shalah, nawaqidul Islam. A'ni imam, imam di sini maksudnya a'ni bihi ai bil imam, a'ni bil imam. Yang kumaksudkan imam di sini adalah Ni'mas Sari Muhammad, ya. Dia adalah orang yang baik, ya, wibawanya. Ni'mas Sari Muhammad, dia adalah orang yang baik wibawanya. Siapa? Naslu Bani Tamim, Muhammad keturunan Bani Tamim. Taba minhu muhtidah atau mahtidah, ya. Dia adalah orang yang baik, ya, mahtidah, dan juga menjadi panutan atau layak untuk diikuti. Itu lebih kurang makna bait manzumah tersebut. Kita masuk ke An-Naqidul Awwal. Qala Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi langsung ada matan Nawaqidul Islam, ya. Kemudian manzumahnya. I'lam nawaqidul Islam asyaratu nawaqid al-awwal atau al-awwal. Ketahuilah, nawaqidul Islam itu ada 10 pembatal. Al-awwal yang pertama, asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa minhu azzabahu li ghairillahi kaman yadhbah lil jin aw lil qabr. Beliau mengatakan nawaqidul Islam itu ada 10. Yang pertama syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau membawakan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni duna syirki. Makna duna syirki yang di bawah syirik, yang di bawah syirik, ya, bukan maknanya ghairu syirki, tapi dun bermakna adna, yang di bawah syirik, bukan selain syirik, ya. Karena ada juga selain syirik yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Seperti apa? Sihir. Sihir tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia kekufuran. Ada perkara-perkara lain, dosa lain selain syirik yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dimaksudkan duna dzalik yaitu adna syirik. Ya, dun bermakna adna, yang lebih di bawah syirik. Wa qala ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma lidh-dhalimin ay wa ma lil musyrikin min ansar. Kaum musyrikin tidak memiliki ansar, penolong. Wa minhu adzabahu li ghairillah, seperti menyembelih kepada selain Allah. Kaman yadzbah lil jin aw lil qabr, seperti orang yang menyembelih untuk jin dan kuburan. Qala an-nazim, berkata an-nazim, awwaluha al-isyraku ra'su dzulmi, nassun minal qur'ani ya dzal fahmi. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang pertama kali adalah kesyirikan. Ra'su dzulmi, syirik adalah ra'su dzulmi, pokok dari suatu kezaliman, inti dari suatu kezaliman. Berdasarkan nas dari Al-Qur'an, wahai dzal fahmi. Disebutkan dalam ayat apa? Inna syirka la dzulmun azim. Asyirku fil lughah huwal muqaranah. Asyirku fil lughah adalah muqaranah. Maknanya secara bahasa muqaranah, bergandengan. Wa khilaful infirad, berbeda dengan infirad.
atau menyelisih infirad, muqaranah, berbarengan. Namanya syirik itu berbarengan, bergandengan. Lawan dari infirad, khilaf al-infirad. Jelas? Wa yutlaqu 'alal ma'ani al-atiyah. Dan diitlakkan lafaz syirik untuk makna-makna berikut ini. Yang pertama, mukhalatah wal musahabah wal musyarakah. Jadi lafaz syirik terkadang bermakna mukhalatah, bercampur, musahabah, berteman, musyarakah, bersyirikat. Taqul syaraktu fil amri, syaraktuhu fil amri, wa syaraktuhu fihi, asyraktuhu syirkan. Yuqal asyraktuhu ay ja'altuhu syarikan. Ketika engkau mengatakan syaraktuhu fil amri, aku syirikati dia dalam suatu perkara tersebut. Syaraktuhu fihi, asyraktuhu syirkan, aku syirikatkan dia padanya. Bisa juga antum katakan asyraktuhu, bisa antum katakan syaraktuhu, asyraktuhu, maknanya ay ja'altuhu syarikan, aku jadikan dia sebagai syarikan. Wa fil istilah, jadi intinya syirik itu ada muqaranah. Antum kalau paham definisi lugha ini tadi, antum akan paham definisi syirik. Sehingga yang syirik itu disebut syirik apa? Ketika ada unsur musyarakah bainaka wa baina, atau ada unsur musyarakah bainallah wa bainal khalqi. Difahami? Antum syirikatkan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla, itu disebut dengan syirik. Namun kalau seandainya antum ada orang yang betul-betul menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla dan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut syirik, tapi disebut apa? Kafir, kufur. Wa fil istilah ja'lu ma lillahi li ghairihi, hadza bil ma'na al-'am. Secara istilah, syirik adalah menjadikan apa yang milik Allah untuk selain Allah. Ini definisi secara umum, makna umum. Jadi definisi syirik secara umum, engkau menjadikan sesuatu yang milik Allah dijadikan kepada selain Allah. Amal makna tafsili, adapun makna secara rinci, syirik adalah fasyirku fi uluhiyatihi, syirik dalam bab uluhiyah, ja'lu ma lillahi fi uluhiyatihi li ghairihi, itu menjadikan sesuatu yang milik Allah dalam bab uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla untuk selain Allah. Kaman da'a ghairallahi au dzabaha li ghairillah, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah dan menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa syirku fi rububiyyatihi, syirik dalam bab rububiyah, ja'lu ma lillahi fi rububiyyatihi li ghairihi, kaman i'taqada khaliqan au raziqan au muhyiyan ma'allahi au musarrifan au mutasarrifan lil kaun ma'allah. Adapun syirik dalam bab rububiyah, engkau menjadikan sesuatu yang milik Allah dalam bab rububiyah untuk kepada selain Allah. Seperti dia meyakini adanya pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla, atau dia meyakini ada yang bisa mengatur alam semesta bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu syirik dalam bab uluhiyah. Wa syirku fi asma'ihi wa sifatihi, syirik juga ada dalam bab asma wa sifat, yaitu ja'lu ma lillahi fi asma'ihi wa sifatihi li ghairihi, itu menjadikan sesuatu yang milik Allah dalam bab nama dan sifat untuk selain Allah. Kashtiqaqi asma'in lil ma'budat min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, kama fa'ala al-musyrikun haitsu sammau, seperti memecah nama-nama Allah untuk ma'budat, untuk sesembahan selain Allah, min asma'illah, yaitu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin tatkala mereka menamainya. Contoh misalkan Al-Uzza, dari mana katanya? Dari Aziz. Contoh di sini, Al-Lat minal ilah wal Uzza minal aziz. Au kal musyabbiha alladzina ya'taqidun anna sifatil khaliq ka sifatil makhluk, atau seperti musyabbiha, yaitu orang-orang yang menjadikan bahwasanya sifat khaliq sama seperti sifat makhluk. Fayaqul yadullah kayadi, seperti yadullah kayadi, tangan Allah seperti tanganku. Ya ikhwan, ana nasihatkan kepada antum semua sebagai penuntut ilmu, dalam bab al-asma wa sifat cukup antum fahami kalamnya al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim. Jadikan kalam mereka rujukan dalam bab al-asma wa sifat ini rujukan utama, inti. Ya. Adapun yang selain mereka dari para fuqaha, dari kalangan fuqaha, kadang kutub-kutubnya la yaslam minal khata'. Ya, la yaslam minal khata'. Ibnu Hazm, ya, Al-Munawi,
dan yang semisalnya, Al-Khattabi dan yang semisalnya, la yaslamu minal khata'. Ya. Nasallallahu taala ayaghfira lahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Nah, kalam-kalamnya mereka ini tadi, ini jadi dalil, jadi hujjah dari kalangan Mu'awwilah, Mufawwidhah dan yang semisalnya. Ada. Qauluhu ra'su kepala artinya. Ar-ra'su a'la syai' wa minhu ra'sul jabal. Ra'su itu yang sesuatu yang paling tinggi. Makanya disebut ra'is. Ra'is itu yang paling tinggi, pimpinan tertinggi. Ra'sul jabal. Az-zulmu qala Ibnu Faris, dzalama adh-dha wal lam wal mim aslani sahihani. Dha lam mim lam dha lam mim aslani sahihani. Dzalama ahaduhuma khilafud diya wan nur wal akhar wad'u syai' ghaira mawdi'ihi ta'addiyan. Ya. Dha lam itu maknanya khilafud diya. Ya. Khilafud diya, ya, zalama khilafud diya wan nur, lawan dari cahaya. Apa lawan dari cahaya? Ya gelap. Wal akhar, dan yang makna lain maksud itu, makna lain dari apa? Zalama wad'u syai' ghairu mawdi'ihi ta'addiyan, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini disebut apa? Zalama. Jadi lafaz zalama itu punya dua makna, aslani sahihani. Punya dua makna. Yang satunya bermakna khilafud diya, yang satunya bermakna apa? Wad'u syai' ghairu mawdi'ihi. Faham? Sehingga makna lafaz dha lam mim itu ada dua makna. Makna pertama adalah khilafud diya, gelap, atau makna kedua artinya zalim. Jelas? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa dzulmu inda ahli lughah wa katsirin minal ulama, zalim menurut ahli bahasa dan menurut kebanyakan para ulama, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtas bihi. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang dikhususkan. Peci ditaruhkan di mana? Khalifah, di kepala, atau letakkan di kaki. Namanya zalim. Difahami? Imma binaqsin au bi ziyadatin au wa imma bi udulin an waqtihi au bi makanihi. Bisa dalam bentuk dengan cara ngurangi, atau dengan cara nambahi, atau dengan berpaling dari waktunya atau dari tempatnya, memalingkan dari waktunya atau dari tempatnya. Difahami? Jadi az-zulmu itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Khalifah itu masuk kerja jam berapa? Aturan kerja dari jam berapa ke jam berapa? 8 tuh malam begawi. Hah? Malam memburu khalifah. Tolong beri bayar. Atau relawan? Hah? Ya. Bagi waktunya belajar khalifah. Ya. Tidak ada sesuatu. Kata Syekh Abdul Latif kemarin, ada kitab yang kami baca. Luar biasa, antum dengar rekamannya. Semalam sama subuh. Karena tertarik sekali. Intinya umat manusia itu khosarah, rugi, semuanya merugi. Dan yang dikecualikan itu orang-orang yang dikecualikan tadi, apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu semua, ya, itu semua dasarnya adalah ilmu. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Amal soleh tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, tidak akan semua sempurna kecuali dengan ilmu. Jadi antum bagi waktunya antum. Kalau enggak, khasirta, antum akan merugi. Buat jam kerja, saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian untuk bertawun sesama manusia. Dari jam sekian saya butuh dengan Rabbul Alamin. Seperti itu. Jadi antum yang harus susun waktu. Saya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Antum bantu orang
tapi antum tidak mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, nanti hilang antum keberkahan antum. Keberkahan itu yang kita cari dalam hidup dan waktu. Jadi antum pagi, sore enggak. Maaf Pak, saya akad kerja dari jam sekian ke jam sekian. Malam saya mau ibadah, saya mau belajar, saya mau baca Al-Quran, saya mau begini, saya mau gini. Antum lihat capek, nggak taklim. Antum juga kadang capek, subuh lelah, sakit segala macam. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kata Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian untuk sesuatu yang bisa menghidupkan jiwa dan hati kalian. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu bisa saja menghalangi seseorang antara dia dan hatinya. Kita tidak tahu. Bisa jadi suatu saat kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semangat untuk belajar sudah hilang. Jadi sebelum antum ada rencana mau resign, antum dah harus bisa menata waktu. Saya ingin menata waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi antum bisa belajar malam, bisa menghafal, bisa tenang, bisa mengisi waktu dengan ilmu. Kemudian ana yang salut ya kawan, dua masyayikh yang datang ke Indonesia kemarin itu pintar bahasa Inggris. Syekh Yasin, Masya Allah, luar biasa. Ana tidak kebayang ini orang belajar di Damaj luar biasa bahasa Inggrisnya. Jadi ada ikhwan tidak bisa bahasa Arab dia ikhwan ini pernah kerja di kapal pesiar di Bandung, dia nggak bisa dia bahasa Arab. Ngobrol sama Syekh, "You're speaking English ya Syekh?" katanya tuh. Ngomong. Ana bilang, "Ana saja di Indonesia nggak bisa." Syekh ngomong lancar. Nah, subhanallah ya kawan. Antum kalau lihat yang di Damaj ya, orang belajar di Damaj itu sebenarnya ajubah, sangat menakjubkan. Sebagian mereka tuh tidak pernah sekolah umum loh. Tidak pernah sekolah umum. Lah putrinya Syekh Mukbil, Ummu Abdillah itu yang sekarang di Mekah, apa pernah sekolah umum? Tidak pernah. Belajarnya di Damaj itu tidak pernah mengenyam madrasah umum. Antum lihat tulisan-tulisannya. Tidak pernah mengenyam sekolah umum. Lihat masyayikh kita, dakwah yang ada di negara Yaman menunjukkan apa? Ilmu dunia itu gampang. Antum paling butuh waktu sebentar. Tapi ilmu agama, menghafal, menata ilmu, merapikan ilmu itu butuh waktu proses tahunan. Ilmu dunia itu gampang. Alhamdulillah, ana bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada ana pribadi sampai saat ini, masih dari pulang dari Yaman sampai saat ini bisa berdakwah, dan itu cita-cita ana untuk menerapkan ilmu ana. Kemarin ketemu ya, ada ketemu seseorang alumni Jamiah Islamiyah. Dia bilang, "Assalamualaikum Ustaz," katanya tadi. "Ustaz Abdul Hajat ya?" "Nama ana fulan." "Apa aktivitas antum sekarang?" "Baru pulang dari Jamiah Islamiyah." "Di kantor travel Ustaz," katanya. Ana kasih nasihat, kata ana, kalau antum mau ngurusi travel, tak perlu kuliah Jamiah Islamiyah, tak perlu masuk mondok pesantren. Ana ngomong gitu. Ini antum pesan ke antum. Kalau antum belajar di pondok pesantren, kemudian antum mau jadi pengusaha ini, pengusaha itu, dan antum tidak ada dakwah, tidak ada ngajar, ana jawab, ana katakan, antum tidak usah masuk pondok pesantren. Tidak usah belajar kiaman, tidak usah duduk di majelis para ulama. Cukup antum cari sekolah mana gitu sambil belajar taklim. Ya. Kayak gitu. Kenapa? Sama seperti khalifah misalkan. Antum belajar. Misalkan, mudah-mudahan Allah mudahkan antum, berikan taufik untuk bisa rehlah. Antum belajar misalkan 5 tahun, 6 tahun. Terus antum pulang dari Yaman, antum buka klinik. Kerjaan antum cuma mau buka klinik, bisnis. Enggak usah antum ke Yaman khalifah. Mending antum gunakan spesialis lagi antum. Ya enggak? Makanya sering himbau kawan-kawan yang kuliah di Jamiah Islamiyah. Ya, dan juga yang
belajar di Yaman. Kalau antum pulang ke Indonesia cuman mau jadi mutawif, ya, jadi pembimbing tour leader travel, cuman buka usaha gini, buka usaha sini, antum tidak ada dakwah, mending antum tidak usah kuliah di situ tadi. Mending antum kuliah jurusan manajemen, mending jurusan ini, jurusan itu. Iya apa enggak? Kenapa? Karena harapan ikhwan antum belajar di Yaman sekian tahun, harapan ikhwan antum belajar di Jamiah Islamiyah bisa mendidik mereka, mengajari mereka. Ya toh? Bisa memberikan pencerahan kepada umat, ilmunya antum pakai untuk mendidik umat dari al-bidah menuju sunnah, dari syirik menuju tauhid, dari maksiat menuju ta'ah. Kalau antum habiskan waktu antum tadi cuman pulang-pulang antum Indonesia ini tadi, orang membutuhkan ilmu. Lihat kita nih kebodohan masyarakat Indonesia. Anak katakan kemarin sama Syekh Yasin, Syekh Anis, ya Syekh, habis selesai muhadharah di Darut Tauhid tempat Agim itu, habis selesai muhadharah, kami duduk sebentar, anak tanya, Syekh, kama ta'rifun fi Indonesia? Ini Anas fi Indonesia ala jahalah. Nah, kata Syekh, orang-orang lihat. Sampai ada orang kalau ketemu nunduk salaman kan, kalau salaman tuh nunduk gini. Itu aja ditanbih sama Syekh. Anda lihat orang-orang di Indonesia bodoh. Para masyayikh kita tahu bahwasanya Indonesia hajat terhadap ilmu itu sangat besar. Sehingga kalau antum rehla jauh-jauh, antum sibukkan diri antum, ya antum apa antum belajar dulu? Kami sabar dengan ekonomi, sabar dengan begini, sabar begini. Mandi misalkan antum belajar bertahun-tahun, pulang-pulang jadi pengusaha somai yang antum tidak ada dakwah, tidak ada tadris. Ingat ya, bukan berarti tidak boleh usaha. Boleh usaha, itu perkara dunia. Tapi antum sampai usahanya itu tidak ada tadris. Sebagian orang yang ada 10 tahun apa 8 tahun di Damaj. Ketika ditanya, antum kenapa? Ana mau bisnis dulu, akhi. Ana mau bisnis. Ya akhirnya antum ngapain lama-lama ke Damaj? Ya enggak? Antum hafal Al-Quran, antum hafal hadis, antum durus ini. Ngapain antum kalau cuma mau bisnis seperti ini? Antum ambil aja jurusan manajemen, otomotif, bengkel segala macam, antum buka usaha. Tanfa dunia kah? Engkau bisa memberi manfaat urusan duniamu. Antum khalifah misalkan, belajar bertahun-tahun di pondok pesantren, di markis, di majelis para ulama, pulang-pulang antum dari markis tadi, antum mau buka klinik rehab tulang. Apa namanya? Fisioterapi. Ya, fisioterapi. Kerjaannya antum bekam, mijet, segala macam, ya. Terapi dan misalnya. Sedangkan antum hafal Al-Quran, antum hafal hadis, antum begini. Ngapain antum? Jauh-jauh antum ke Yaman kayak gini, cuman kayak gini. Faham? Orang butuh terhadap ilmu agama, antum lihat. Masyarakat Indonesia ini banyak yang di atas kebodohan, tak punya ilmu. Butuh para duat. Ikhwan-ikhwan kita sendiri saja butuh dengan ilmu. Ini munculnya orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu, ngapain jauh-jauh? Makanya anak pernah menasihati seorang mutawif lulusan Jamiah Islamiyah. Anak nasihati dia. Anak katakan, kalau antum mau jadi mutawif, nggak perlu antum kuliah di Jamiah Islamiyah dan nggak perlu anak tanya, antum di mana deh sebelum Jamiah Islam? Pondok ini Ustaz, di pondok ini Ustaz. Sekian tahun. Terus di Jamiah, antum sekarang jadi mutawif. Kalau antum mau jadi mutawif seperti ini, akhi, anak ngomong, nggak perlu sebenarnya antum kuliah di Jamiah. Ya, nggak perlu. Cukup antum belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, modal nekat segala macam, bisa toh? Bisa, buktinya banyak sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Nah, ada orang yang paling bagus lagi ucapannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihat kepada antum semua ya. Dan juga yang kedua. Ya. Ini nasihat umum. Sebagian teman-teman kita yang ada di Yaman, mereka mengeluhkan, curhat. Ketika datang ke Saudi Arabia, itu juga jangan antum terlena. Sebagian orang tuh sekarang terlena. Oh ya, masya Allah, ini enak ya kalau bisa belajar enak bisa di Saudi Arabia jadi pembimbing umroh, jadi mutawif, kita bisa fokus, bisa belajar Al-Quran segala macam. Belum tentu ya kawan, belum tentu. Taufik wal hidayah minallah subhanahu wa ta'ala ya. Adapun yang iklan travel itu kan dia bisnis gitu, niatnya dunia semua ya enggak. Kalau travel ngiklankan, kapan ya kita enak bisa berdoa begini, sudah namanya dunia bisnis. Ustaznya antum nih tahulah dunia itu tadi. Bukan ngomong salah seorang mutawif cerita sama anak, Ustaz, anak jawab, anak ngomong sama dia. Antum jawab dengan jujur. Ini pengalaman anak, kata anak. Ya, pengalaman anak. Kalau anak bawa jamaah, justru nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa fokus ibadah. Dia ngomong, Ustaz, ujian kami mutawif ini 2. Malas ibadah di Masjidil Haram ini. Malas ibadah. Kenapa? Karena circle yang ada siapa? Orang-orang awam. Bener. Makanya kemarin ada temen yang di Yaman, dia bilang,
kemarin pas daurah di Makassar sempat ketemu, sekarang berangkat lagi dia di Yaman. Dia bilang, Ustadz, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, innal ardo la tuqaddisu ahadan. Bumi itu, negeri itu tidak bisa membersihkan orang. Yang bersihkan dia amalan dia sendiri. Sebagian teman-teman yang ada di Yaman itu berangkat ke Saudi, pengen kerja, sampai ada yang mengatakan, kami betul-betul hilang nikmatnya ibadah, dicabut oleh Allah SWT nikmat ibadah, tersibukkan dengan dunia. Ibadah itu ternyata nikmat. Ketika berada di tempat yang seperti itu, Allah cabut. Kenapa? Mungkin karena tujuannya ke tempat tersebut bukan untuk ibadah, tapi tujuannya apa? Untuk dunia. Ya, seperti itu. Jadi kan untuk belajar, menuntut ilmu, tujuannya untuk ibadah kepada Allah, dan tujuannya untuk menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu tadi, antum akan merasakan nikmatnya ilmu. Tapi kalau niat antum belajar bukan tujuan seperti itu, nanti antum akan dapatkan, tapi antum, Allah akan cabut nikmat ibadah tersebut dari antum. Ini poin penting. Qauluhu nassun minal Qur'an yushir ila qaulihi ta'ala wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah azza wajalla. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan juga ya ikhwan, sekarang ini yang anak amati, yang sudah hilang keberkahan ilmu pada anak didik. Ya, maaf ya, anak mengamati beberapa yang mundur di Darul Hadis ini, rata-rata orang-orang yang pernah mondok. Ya, itu lihat ya, dari awal rata-rata yang pernah mondok. Kadang anak curiga, apa mungkin guru-guru sebelumnya kurang ikhlas ya, dalam mengajar, sehingga ilmu yang diajarkan tersebut tidak bermanfaat bagi santri tersebut. Ya, mungkin bisa jadi ini tuntutan bagi kita semua, berupaya untuk ikhlas dalam mengajar supaya ilmu tersebut bermanfaat bagi mereka. Kemudian wa qauluhu wa ya dzal fahmi, ya itu tadi. Wallahu ta'ala, mungkin ada poin ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.